Seperti yang kalian lihat saat ini di TikTok, YouTube, atau berita-berita dimanapun. Ya, benar, Perang Dunia Ketiga sepertinya akan terjadi. Yang dimana saat ini Rusia dan Ukraina sedang bersih tegang serta saling menyerang. Hal ini terjadi ketika NATO memberikan janji manis kepada Ukraina. Pada era Perang Dunia Kedua, setelah Uni Soviet menang atas Jerman, Soviet memiliki pengaruh besar di belahan Eropa Timur. Tak heran jika negara-negara di Eropa bagian timur juga menjadi negara komunis kala itu. Sedangkan Amerika Serikat pun mempunyai pengaruh besar di Eropa bagian barat. Singkatnya, pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa dibubarkan. Bagi yang belum tahu Pakta Warsawa itu apa, Pakta Warsawa itu adalah perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama atau suatu aliansi negara-negara Blok Timur yang bertujuan memproteksi ancaman dari aliansi militer Blok Barat yang dikemudikan oleh Amerika. Berikut negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa. Pertama, Ukraina, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Bersamaan dari runtuhnya pakta tersebut, Ukraina memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Kala itu, Presiden Rusia Boris Yeltsin menyetujui hal itu, yang kemudian Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk CIS atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Namun, kesalahpahaman terjadi saat itu. Ukraina menganggap CIS adalah bentuk upaya Rusia mengendalikan negara-negara di bawah kekuasaan Rusia. Kemudian pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan guna untuk menyelesaikan masalah, yang kemudian Rusia diizinkan mempertahankan kapal armada Laut Hitamnya di pelabuhan Sevastopol, namun tetap membayar sewa pada Ukraina. Tepatnya pada tahun 2014, Rusia dan Ukraina kembali memanas dikarenakan adanya revolusi yang menentang supremasi Rusia dan presiden yang pro-Rusia kala itu, Viktor Yanukovych, berhasil dilengsarkan oleh massa anti pemerintah. Sampai pada tahun 2015, terjadilah kesepakatan Minsk. Dari revolusi itu juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Tentu hal itu membuat Vladimir Putin marah, dikarenakan NATO membuat pangkalan-pangkalan militernya di sebelah perbatasan. Hal ini juga membuat negara-negara Eropa Timur semakin erat dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan lainnya. Akibat dari itu, kelompok-kelompok pro-Rusia yaitu Ukraina Timur, Donetsk, dan Luhansk yang berada di Ukraina melakukan perlawanan. Hal itu didukung Rusia untuk menentang pemerintahan baru di Ukraina. Akibat dari bergabungnya Ukraina kepada NATO, tentu hal itu membuat Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, menjadi marah. Isu serangan berdatangan sejak November 2021. Bahkan sebuah citra satelit menunjukkan
penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Rusia memobilisasi sekitar 100.000 tentara bersama tank dan perangkat keras militer lainnya, dan intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di bulan selanjutnya, sepertinya Putin diancam oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, agar tidak menyerang Ukraina atau akan dikenakan sanksi ekonomi. Namun Putin tidak bergeming dengan ancaman itu. Pada awal Januari 2022, Rusia melakukan latihan militer besar-besaran bersama sekutunya, yaitu Belarusia. Namun pada tanggal 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukannya dari perbatasan. Dan Rusia tidak menginginkan perang, menurut Putin. Bertepatan pada tanggal 16 Februari, dalam wawancaranya, Duta Besar Rusia, yaitu Lyudmila Georgievna Vorobyeva, mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya itu, dan menyebut isu itu dibuat oleh AS dan NATO, dan para aliansinya. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara Rusia tengah mengupayakan diplomasi. Kemudian, Senin lalu 21 Februari, Putin dengan tiba-tiba mengumumkan kota Donetsk dan Luhansk. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу. Dua wilayah di Ukraina sebagai negara merdeka dengan alasan menjaga perdamaian. Dan pada tanggal 24 Februari, hari Kamis, Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di Ukraina. Dari pernyataan itu, требует от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о... Dan terjadi banyak ledakan di sejumlah kota Ukraina, termasuk kota Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Donbas. Serangan udara dan artileri mulai diluncurkan. Pasukan darat Rusia menyerbu Ukraina dari sejumlah lokasi, seperti utara Kiev dan semenanjung Crimea. Belum sampai sehari, pangkalan udara militer Ukraina di utara Kiev jatuh ke tangan Rusia. Hal ini terjadi setelah Rusia melancarkan serangan militer yang melibatkan puluhan helikopter Rusia. Bahkan Kementerian Rusia mengklaim sistem pertahanan udara Ukraina telah dihancurkan. Di hari pertama invasi, Rusia mengklaim pasukannya telah menghancurkan 70 sasaran militer, termasuk 11 lapangan udara, dan Ukraina melaporkan 137 korban tewas dan 316 korban luka-luka, baik dari kalangan militer maupun sipil. Akibat dari serangan ini, negara-negara sekitar dan blok barat mengutuk tindakan Rusia tersebut. Namun Putin menjawab dalam video wawancaranya. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Dan dampak dari operasi militer ini, harga minyak gandum melambung tinggi, saham Eropa merosot, dan masih banyak lagi. Akankah Perang Dunia Ketiga terjadi? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya akan menceritakan berita terbaru dari konflik Rusia dan Ukraina dalam video selanjutnya. Saya Detektif Sejarah, cabut dulu.